Di mana Hana begitu besar harapannya suatu saat nanti mereka akan bisa menemukan putri kandungnya. Dan di sini pun Tian berusaha untuk menenangkan Hana setelah apa yang Hana ketahui kalau ternyata selama ini putrinya masih hidup. Ternyata pemakaman yang ditunjukkan oleh kakaknya sendiri yaitu Alvin itu semua ternyata palsu. Setelah tanpa sengaja di mana Tian dan juga Hana datang ke pemakaman putrinya yang telah diajak Bu Jihan, karena Bu Jihan datang dari luar negeri untuk menjenguk putranya dan juga menantunya. Dan di sini pun Bu Jihan mengatakan dia sangat merindukan cucunya dan dia ingin melihat pemakamannya. Namun di sini pun Tian dan juga Hana sangat terkejut ketika dia melihat kalau ternyata pemakaman anaknya itu ternyata berubah menjadi nama orang yang tidak mereka kenal. Tentunya di sini pun Hana sangat syok dan terkejut. Dia penuh dengan emosional dan dia salah paham lagi kepada kakaknya Alvin dan sudah menuduh kalau ternyata Alvin lagi dan lagi berbohong kepadanya. Dan dia pun langsung menuju ke rumah Bu Ira dan langsung berteriak memanggil kakaknya Alvin. Di sini pun Alvin begitu sangat syok dan terkejut ketika Hana mengatakan itu semua, dan di mana Alvin pun berjanji kepada Hana dia akan menemukan Edo dan akan mengungkapkan di mana keberadaan putri mereka berada, karena di mana Edo telah berbohong kepada Alvin selama ini dan Edo memasukkan pemakaman putri dari Hana. Awalnya dulu di mana Alvin sangatlah percaya atas kata-kata yang diberikan oleh Edo kepadanya sehingga Alvin mengatakan semua itu kepada Hana. Dan Hana sudah mulai ikhlas atas kepergian putri mereka. Namun kembali lagi menggugat ingatan Hana ketika Alvin pun mengetahui kalau itu semua ternyata palsu. Dan di sini pun Hana, Tian dan juga Alvin mengejar Edo dan akan memaksa Edo mengatakan di mana keberadaan putri mereka. Dan di sini pun Edo tentunya sangat ketar-ketir karena di mana dia tidak ingin semua akan terbongkar, pastinya dia tidak akan mendapatkan penghasilan lagi. Dan Edo pun langsung mengkonfirmasi itu semua kepada Misa sehingga Misa pun ternyata perlahan-lahan mengetahui dan membayangkan kalau ternyata selama ini putri yang mereka adopsi itu adalah ternyata putri Hana dan juga Tian. Dan di sini pun Misa akan lebih memastikan dan dia pergi ke rumah Yuda untuk mengambil sampel dari Rehana agar dia bisa memastikan apakah betul atau tidak, agar Misa bisa tenang. Karena setelah Edo mengatakan itu semua, Misa pun mulai ketar-ketir dan dia begitu sangat menyesal karena telah mengadopsi Rehana di waktu bayi. Dan di sini pun Edo meminta bayaran kepada Misa, di mana Edo saat ini sedang tidak aman karena Alvin akan menemukan dirinya dan akan memaksa Edo untuk mengatakan di mana keberadaan anak bayi yang pernah Alvin titip di panti asuhan itu dulu. Dan di sini pun Hana begitu sangat berharap. Dia tanpa sengaja pun melihat anak-anak yang sedang bermain di taman dan dia begitu sangat merindukan putri mereka. Dan Hana pun curhat kepada Tian dan mengatakan kepada Tian seandainya putri mereka besar pastinya sudah sebesar Rehana. Dan di sini pun Hana sangat berdoa dan berharap besar suatu saat mereka akan dipertemukan dan hidup bahagia. Sementara itu Misa yang sudah hancur lebur nasibnya, di mana dia sudah menjadi gelandangan karena tidak ada yang memungut dirinya setelah Yuda melemparkannya keluar dari rumahnya sendiri atas perbuatan yang dia lakukan, dan sehingga dia akan menanggung malu dan menanggung derita. Dan di sini pun hanya Vano yang menampung Misa. Jangankan Yuda, ayah sendiri pun tidak menganggapnya lagi sebelum Misa mendapat kepercayaan Yuda kembali kepadanya. Dan di sini pun Misa begitu sangat marah kepada Vano karena dia merasa ini semua gara-gara Vano. Gara-gara Vano bisa mengandung anaknya dan hidup Misa pun berantakan dan tidak memiliki apa-apa saat ini. Namun Misa yang merasa tersakiti, dia malah membenci orang lain. Padahal secara kita ketahui di mana kalau kita sudah merasa bersalah, di mana aturan kita lah memperbaiki diri kita agar menjadi lebih baik ke depannya. Namun beda dengan Misa di mana dia semakin dendam kepada Hana dan dia ingin membalaskan dendamnya kepada Hana karena dia tidak ingin Hana memiliki Tian seutuhnya dan dia menganggap Hana itu telah menang dari dirinya karena berhasil
merebut Tian, di mana selama ini Misa berusaha menjebak Tian agar menjadi miliknya tapi tidak bisa.